Jadi malam ini Tuhan sedang mencari hati yang sungguh-sungguh tunduk, bow down di bawah kaki Tuhan. Apakah saudara ingin berdiri dengan saya menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk berdoa bagi bangsa ini? Dan Alkitab berkata, saat dia datang kedua kali, masihkah ada iman di dalam bumi ini? Mari saudara, pegang iman saudara. Haleluya, kita mau nyembah Tuhan saudara. Sebelum kita berdoa bersama-sama. Ku sembah, kita angkat pujian ini Allahku Bapakku. Haleluya Jesus. Yes Lord, kami sembah Kau Bapa. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Amin. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Yes Lord, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Yesus kekuatan, haleluya. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Saudara, malam ini Tuhan berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Luar biasa. Apa yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya? Tuhan rindu saudara dan saya mengambil beban ilahi dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya kita sanggup berjaga-jaga dan berdoa di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Kita tetap hanya memandang Tuhan dan kita percaya Dia berkuasa atas langit dan bumi. Dan apapun yang kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Roh-Nya tinggal dalam diri kita. Kita minta Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melihat perbuatan Tuhan yang besar terjadi buat kita. Kita akan baca dalam kitab Lukas pasal 22 saudara. Lukas 22 ayat ke-40. Saya akan bacakan buat saudara dan saya semua. Lukas pasal yang ke-22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa Tuhan bilang begini? Karena Tuhan berkata begini, bahwa memang roh itu lemah kalau kita tidak ada dalam Tuhan, tapi roh itu kuat kalau kita ada di dalam Tuhan. Daging kita akan menguasai kita sampai kita lemah karena roh kita nggak di dalam Tuhan. Makanya Tuhan berkata begini, 1 jam ini engkau berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita sedang
dalam situasi yang sulit. Tapi saya percaya kalau 1 jam ini engkau ambil untuk berdoa, menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan, saya yakin engkau memperoleh kekuatan yang baru. Karena Dia sumber kekuatan kita. Dialah kekuatan di dalam roh kita. Saya percaya saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk berdoa bagi banyak orang. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam roh saudara. Kita baca sekali lagi dalam kitab Matius tadi saudara, ayat 26. Yang Tuhan inginkan saudara dan saya lakukan. Berjaga-jagalah, ayat 41 dari Matius 26. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging kita itu lemah. Makanya Tuhan berkata, jangan sampai kamu membiarkan tabiat dagingmu itu menguasai kamu. Kenapa Tuhan bilang begitu sama murid-muridnya? Karena tadi saya katakan, dalam perjalanan 1 hari mereka begitu sangat lelah dan sangat capek secara fisik. Tapi Tuhan berkata buat mereka begini, jangan biarkan tabiat dagingmu lemah sampai kamu gak bisa berdoa. Ada banyak hal yang bisa bikin daging kita lemah, kita gak bisa berdoa. Tapi malam ini Tuhan berkata sama kita, ayo biarkan rohmu menyala-nyala dan melayanilah aku. Karena hanya orang yang punya roh menyala yang bisa mengambil beban ilahi. Singkirkan beban palsu, tarik beban ilahi buat saudara. Singkirkan beban-beban daging dan tarik beban ilahi buat saudara. Saya percaya saudara akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Kalau Tuhan sendiri merasakan bahwa dia mau berdoa itu, dia seperti ingin mati rasanya. Berarti ada beban yang sama. Berdoa Tuhan mulai yang terjadi dan bukan kehendakku. Sekali lagi saya ingin katakan, come on, stop berdoa childish kanak-kanakan. Doa yang hanya buat saudara, minta diperhatikan, minta dilindungi hanya saudara. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang keluarganya sudah maaf kata, dipanggil, meninggal, dan mereka sangat terpukul. Ada banyak makan, ada banyak orang dalam penderitaan duka cita. Ayo bangunkan roh saudara dan mulai berdoa dan bilang sama Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Karena kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, doa yang penuh penyerahan totalitas kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jangan doa yang penuh dengan kepasrahan, pasrah. Ya Tuhan, aku begitu, bagaimana ini? Stop. Karena apa yang Tuhan buat saudara adalah baik adanya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bahkan Tuhan berkata, segala sesuatu yang terjadi bagi orang yang mengasihi Tuhan mendatangkan kebaikan. Saya ingin tanya saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saya percaya di jiwa saudara, di roh saudara, ada satu pengharapan yang engkau rasakan sendiri, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu gak pernah mengecewakan. Dalam Galatia 5 ayat 5 mengatakan demikian. Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Dia akan melakukan bagiannya dia buat kita. Oleh karena itu, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan semua yang terjadi mendatangkan kebaikan buat kita. Karena kita mengasihi dia. Oleh karena itu, stop dengan doa-doa yang biasa saja. Sekarang doa yang harus menembus kepada hadirat Tuhan. Jangan sampai engkau doa hanya sampai di langit-langit dan jatuh. Tembus langit-langit itu. Ambil hati Tuhan buat saudara. Ambil beban ilahi buat saudara. Sekarang waktunya 1 jam saja engkau berdoa dengan Tuhan. Ambil waktu ini saudara. Dan engkau akan lihat Tuhan bicara buat engkau lebih dahsyat lagi. Engkau akan lakukan bagian Tuhan. Jadilah pagar doa bagi semua dunia ini. Mereka butuh Tuhan dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan pakai untuk berdoa kepada mereka. Bless the Lord, oh my soul. Kalau tahu lagu ini, akan bersama dengan saya. Kita menyembah Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Ooh. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bless the Lord, oh my soul. Sing like never before. Oh, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. I worship your holy name.
Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Amen. I worship your holy name. Bersama Dia, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Berikan ketenangan di jiwa kami, damai sejahtera melingkupi kami. Berkati jiwa kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati seluruh hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Pulihkan seluruh keadaan kami, pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan setiap kota, suku, kaum dan bahasa, bangsa-bangsa Engkau pulihkan di dalam kekuatan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kasihanilah bangsa kami, kasihanilah bangsa-bangsa. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan, ampunilah semua dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ampunilah Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, tangan Tuhan-Mu mengangkat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangan Tuhan yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Lagi kita minta tangan kuat-Mu Bapa, tangan kuat yang memegangku, amin, selalu menuntunku, amin. Ku tak mau jalan sendiri. Yes Lord. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari saudara, angkat roh saudara, kita sembah Dia, kita berdoa malam ini bersama-sama. Kita minta kekuatan yang baru turun atas kita, kekuatan Tuhan yang ada bagi kita. Kita berdoa, minta pengurapan minyak yang baru, minta kuasa, minta otoritas, minta roh yang berani dalam doa-doa, roh yang mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Ingat peperangan kita bukan melawan kedagingan, melawan manusia maksudnya, tapi melawan setiap roh-roh yang tidak kelihatan, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara.
Kita ambil beban ilahi, kita ambil roh Tuhan Allah, kita ambil kuasa Tuhan. Kita berdoa, malam ini hamba berdoa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang putus asa berikan pengharapan yang baru, yang sedang lemah imannya bangkitkan, yang kurang iman kami berdoa malam ini tambahkan kami iman. Setiap orang yang sedang dalam ketakutan, roh ketakutan kami hancurkan, kami putuskan segala mata roh kekhawatiran di dalam nama Yesus. Kami hancurkan setiap roh-roh penyakit membawa kepada kematian. Apapun itu, penyakit apapun itu, virus-virus apapun yang membawa kepada kematian, kami putuskan rohnya, spiritnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami putuskan mata rantai penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni semua orang yang berdosa, ampuni kami semua yang berdosa. Pulihkan kami, pulihkan kami. Malam ini hamba berdoa, berikan kami kemenangan yang luar biasa. Damai sejahtera Tuhan turun atas rumah tangga kami. Hadirlah Bapa, berikan damai sejahtera-Mu atas rumah tangga, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada anak-anak mereka. Bapa hadir dalam setiap rumah tangga, hadir, berikan damai sejahtera, hadir, berikan kuasa, hadir, Bapa pemulihan yang besar daripada Engkau atas setiap keluarga. Kami berdoa, kami undang Engkau hadir malam ini Tuhan, di hidup kami, di hati kami, pemerintah atas kami dan berkati kami. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, bangsa kami dilawat oleh tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bangsa kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami minta malaikat Tuhan berjaga-jaga setiap langkah penjuru mata angin kami. Engkau ada dengan kami, Engkau tuntun kami, Engkau berkati kami. Hamba angkat tangan meminta anugerah-Mu bagi semua yang mendengar acara malam hari. Semua diberkati dalam ketenangan, dalam damai sejahtera. Tuhan ambil hati kami, Tuhan berikan kami ketenangan di dalam Engkau, dan kami percaya kami memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih 1 bulan ini. Kami percaya kalau Engkau sudah pelihara kami di bulan Maret ini dengan semua situasi yang kami lewati. Kami juga yakin di bulan April yang akan kami lewati besok hari. Tangan Tuhan yang kuat itu akan pegang kami, membawa kami dalam kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Berkat Tuhan mengalir terus dalam kehidupan kami. Kami memberkati bulan Maret ini untuk kami tinggalkan dalam berkat. Berkat-berkat ini kami juga bawa masuk dalam bulan April. Kami percaya di bulan April tangan Tuhan menyertai kami. Berkat Tuhan juga mengalir di bulan April. Kuduskan bulan April, bulan pemulihan. Pemulihan, pulih segala sesuatunya. Rumah tangga dipulihkan dengan segala situasi yang Tuhan izinkan. Semua kemenangan yang kami lihat terjadi di depan kami, terjadi di dalam kami. Hamba berdoa, berkati pemerintahan kami dengan roh hikmat, dengan kemampuan Tuhan, kasih kepekaan Tuhan, jaga karena pemerintah Engkau yang mengangkat mereka, maka berkati mereka dengan pewahyuan-Mu, kasih kekuatan untuk semua jajaran pemerintah, Kapolri, TNI, para medis, dokter-dokter, semua sampai kepada RT RW sekalipun. Tuhan berkati mereka dalam setiap langkah kehidupan. Masyarakat semua tenang, penuh dengan satu pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Kami terima berkat dalam sejahtera Tuhan, berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami, menyertai kami mulai malam ini. Kami akan doa 1 jam memuliakan nama Tuhan, dan kami akan diberkati dalam doa. Bagi pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. God